Para saudara dan saudariku, selamat berjumpa kembali bersama saya, Pastor Yohanes Don Bosco CMF. Pada hari ini, Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023, akan membagikan sebuah renungan yang didasarkan pada teks Lukas, bab 12, ayat 13 sampai dengan 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita akan bahaya ketamakan. Dia berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Untuk menjelaskan hal itu, Yesus memberikan sebuah perumpamaan, yakni perumpamaan tentang seorang kaya yang bodoh. Orang kaya itu disebut bodoh karena dia tidak menyadari bahwa segala yang dia miliki, segala kekayaan yang dia timbun itu akan berlalu. Dalam ayat 19 dalam Injil hari ini dikatakan, "Sesudah itu ia akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Dari ayat ini jelas dikatakan bahwa orang kaya itu bodoh karena dia tidak menyadari bahwa segala yang dia cari itu akan berlalu. Dan ini menjadi pesan kepada kita bahwa kita tidak perlu terlalu mencemaskan hal-hal duniawi. Kita tidak boleh terlalu mencari kekayaan duniawi.
entah itu harta ataupun posisi, melebihi keinginan kita dalam mencari Tuhan. Karena sekali lagi, apa yang kita cari itu akan berlalu. Tetapi keselamatan, kebahagiaan, dan ketenangan jiwa hanya bersumber daripada Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan dan mengikhlaskan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, kita akan mendapatkan ketenangan. Seperti Santo Agustinus katakan, belum tenanglah jiwaku sebelum aku beristirahat padamu Tuhan. Alasan kedua mengapa orang kaya itu disebut bodoh adalah karena dia sangat egois, sangat tamak. Dia membuat lumbung-lumbung yang besar untuk menumpukan harta dan kekayaannya. Dia tidak mau berbagi kepada orang lain. Padahal hidup ini tujuannya adalah untuk menjadi berkat bagi sesama. Alasan ketiga mengapa dia bodoh adalah karena dia lebih suka terlihat sebagai orang kaya di hadapan dunia dibandingkan di hadapan Allah. Dia terus mencari kekayaan duniawi, tetapi tidak mencari kekayaan surgawi. Para saudara dan saudariku, demikianlah pesan dan inspirasi yang kita dapatkan dari bacaan hari ini. Semoga dengan bacaan hari ini kita terdorong untuk tidak menjadi orang yang egois dan tamak, tetapi senantiasa berbagi bagi orang lain. Dan kita juga semakin sadar bahwa apapun yang ada di dunia ini akan berlalu. Karena itu kita tidak boleh merindukan hal-hal duniawi melebihi kerinduan kita akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.